Sekelompok zombie tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan sebuah mobil. Semua orang menyadari ada yang tidak beres. Kaki para zombie ini diikat erat dengan rantai besi. Tiba-tiba para zombie mengangkat senjatanya dan sebuah mobil muncul dari belakang. Ternyata mereka adalah sekelompok perampok yang menyamar sebagai zombie, dan para perampok itu hanya menginginkan mobil di belakang mereka. Setelah berpikir sejenak, semua orang sepakat memberikan mobil itu kepada para perampok. Lalu para perampok meninggalkan sebuah mobil tua dan pergi dari tempat itu. Semua orang hanya bisa berbagi tempat duduk di mobil tua ini untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian mereka bertemu lagi dengan para perampok itu lagi. Kali ini mereka mengincar sebuah keluarga cemara. Mereka mencoba membantu keluarga cemara, dan para perampok itu hanya bisa menyerah karena diancam dari dua sisi. Melihat perampok itu sudah menyerah, keluarga cemara itu mulai menghabisi perampok tanpa tersisa. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga cemara itu telah menjebak mereka untuk mengambil mobil yang dibawa. Keluarga cemara itu pergi menggunakan mobil mereka, dan mereka hanya bisa melanjutkan perjalanan dengan mobil tua lagi. Namun sebelum mereka melaju jauh, mereka melihat mobil mereka lagi tanpa ada orang di dalamnya. Mereka akhirnya mendapatkan mobil mereka kembali. Semua orang menghubungi pria itu melalui radio, dan pria itu mengatakan ada helikopter di pangkalan militer. Lalu mereka segera pergi ke sana, dan terlihat tumpukan mayat tentara yang sudah tewas. Tetapi tiba-tiba seorang penjaga menghentikan mereka. Ia mengatakan bahwa hanya dokter yang diizinkan masuk. Jadi pria tua yang bekerja sebagai dokter hewan memasuki gedung itu. Ketika pria tua naik ke atas, ia mendapati tidak ada seorang pun yang hidup di sana kecuali sang komandan. Komandan itu mengangkat celananya dan mendapati bahwa dirinya telah digigit oleh zombie. Melihat pria tua tidak bisa menyembuhkan kakinya, sang komandan menjatuhkannya lalu mendorongnya ke saluran ventilasi. Pria tua itu terjebak bersama seekor zombie, dan teriakan pria tua langsung menyebar ke seluruh gedung. Rekan setimnya menyadari ada yang tidak beres, jadi mereka memaksa penjaga untuk masuk ke dalam gedung. Pada saat ini pria tua berhadapan langsung dengan zombie itu. Ia berpikir bahwa ia akan segera mati, lalu ia mengeluarkan rokok kesayangannya dan mengarahkan asapnya ke arah zombie itu. Rekan satu timnya masih berada di dalam lift, tetapi ketika pintu lift terbuka, terlihat sekelompok zombie sudah menunggu. Penjaga didorong untuk menjadi santapan para zombie, lalu Sujono dengan cepat berlari keluar. Pada saat ini pria tua mencoba melawan zombie menggunakan sebuah batang besi. Lalu kemudian ia mengetuk dinding dengan batang besi itu untuk meminta bantuan. Hal itu didengar oleh Sujono yang lewat. Ia segera mencari bantuan rekan satu timnya. Tepat saat dia hendak memberitahu lokasi pria tua, seorang zombie kekar tiba-tiba mendekati mereka. Seorang pria mencoba melawan zombie itu, tapi ia bukan tandingannya. Rekannya yang melihat mencoba memukul kepala zombie itu dengan palu, tetapi tetap saja tidak bisa melukai zombie itu. Dengan cepat dia menarik pin granat pada zombie itu, dan seorang wanita mendorongnya ke dalam saluran ventilasi. Sujono di samping mengatakan kepada semua orang bahwa pria tua berada di saluran ventilasi. Mereka mencari komandan untuk membalaskan dendam pria tua, tetapi mereka tidak tahu bahwa sang komandan telah menyiapkan bazooka untuk membunuh mereka. Namun ternyata bazooka itu tidak berfungsi setelah tombolnya ditekan. Lalu pria itu mengatakan mereka memerlukan helikopter untuk membawa Sujono